Assalamualaikum, saya Oktavia Daryani dengan NIM 180100088. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Daripada penasaran, ayo kita lanjut. Apa itu COVID-19 dan bagaimana bentuknya? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Para ilmuwan menemukan bahwa bentuk virus corona itu bulat dengan sejumlah paku yang memungkinkan mengakibatkan infeksi. Mereka juga menemukan bahwa lapisan luar tebal terdiri dari inti protein. Sifat virus corona. Sifat corona ini adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan memutasi. Maka, rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Jumlah virus yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap keluhan klinisnya. Semakin banyak virus masuk ke tubuh, semakin berat gejala fisik yang muncul. Selanjutnya, ada proses penyebaran COVID-19. Yang pertama, ada droplet. Tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar dari penderita COVID-19, bersin atau batuk, akan meningkatkan resiko terpapar COVID-19. Maka dari itu, setiap keluar rumah jangan lupa pakai maskernya ya. Yang kedua, memegang muka. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19 juga akan meningkatkan resiko terpaparnya COVID-19. Maka dari itu, harus sering-sering dan rajin-rajin cuci tangan ya. Kalau keluar, jangan lupa membawa hand sanitizer. 3. Kontak jarak dekat. Kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Maka dari itu dilarang untuk berkerumun atau berada di ruangan yang tidak mempunyai sirkulasi ya teman. Yang keempat, aerosol, partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu. Misalnya, intubasi trakeal. Gejala COVID-19. Yang pertama, pilek dan sakit tenggorokan. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, demam di atas 38 derajat Celcius. Dan kepala terasa pusing. Yang keempat, batuk kering tidak disertai lendir. Jumlah terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 458.000 jiwa, sedangkan di seluruh dunia ada 53 juta jiwa. Vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Tujuan pemakaian vaksin. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Selanjutnya, cara kerja vaksin.
Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Selanjutnya, ada jenis-jenis vaksin. Yang pertama, ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik atau mampu menggeretak pembentukan antibodi. Berdasarkan bentuk sediaannya, vaksin inaktif dapat berbentuk emulsi dan suspensi karena mengandung adjuvan. Selanjutnya, ada vaksin yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan atau live attenuated vaksin mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Untuk mencapai kondisi lemah ini, agen penyebab penyakit dikultur berulang pada inang asing. Selanjutnya akan diperoleh muatan yang kurang virulen yang disesuaikan dengan inang asing, dan mutan ini dapat digunakan untuk vaksinasi. Selanjutnya ada vaksin subunit. Vaksin subunit mengandung antigen murni daripada menggunakan seluruh mikroorganisme. Antigen yang dimurnikan bisa berupa toksoid, fragmen subseluler, atau molekul permukaan yang diangkat oleh pembawa yang berbeda. Respon imun terhadap vaksin subunit berbeda berdasarkan antigen yang digunakan. Antigen protein biasanya menimbulkan respon imun adaptif tergantung sel T, sedangkan antigen polisakarida menghasilkan respon yang tidak bergantung sel T. Selanjutnya, ada vaksin basis vektor virus. Vaksin basis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili berbeda. Lalu ada vaksin basis DNA. Vaksin DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang, yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Yang terakhir, kita memiliki basis RNA. Vaksin basis RNA menggunakan mRNA yang setelah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Proses ini telah digunakan secara efektif terhadap beberapa kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19.
produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan mudah daripada vaksin tradisional. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di Indonesia. Teknologi vaksin yang dipilih Indonesia, PT Bio Farma Persero merencanakan ingin memproduksi vaksin virus corona secara mandiri dalam memproduksi vaksin yang ingin disebarluaskan secara massal. Pihaknya bekerja sama dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI dari Norwegia dan Sinovac dari Cina. Diketahui Sinovac dari Cina juga memproduksi vaksinnya secara massal. Vaksin merah putih begitu vaksin virus corona produksi Indonesia disebut, vaksin ini murni buatan dalam negeri yang dibuat menggunakan strain COVID-19 di Indonesia. Saat ini, vaksin tersebut tengah dikembangkan oleh Lembaga Biomolekuler atau LBM Eijkman. Perkembangannya saat ini sudah mencapai 50% dengan menggunakan platform protein rekombinan. Rencananya pada triwulan keempat tahun depan, vaksin virus corona dari dalam negeri akan diproduksi massal. Vaksin ini juga akan melengkapi vaksin hasil kerjasama dengan Sinovac dari Cina dan G420 dari UAE. Sejauh ini lembaga Eijkman sudah mulai upaya pengembangan vaksin dengan menggunakan isolat virus yang beredar dalam negeri. Virus tersebut dikembangkan, kemudian dimatikan dengan bahan-bahan kimia atau cara lain. Kemudian virus akan dinetralkan dan dipisahkan dengan bagian-bagian lain. Nah, virus tersebut yang kemudian dipakai sebagai antigen, sebagai bahan vaksin. Sedangkan yang dilakukan PT Bio Farma adalah mereka menggunakan platform DNA. DNA vaksin akan diberikan pada subjek melalui suntikan agar vaksin bisa masuk ke dalam sel. Alasan pemilihan teknologi di Indonesia dengan negara dengan jumlah penduduk yang besar, maka kita mungkin bisa mendapatkan produk dari sana. Tetapi hampir dipastikan tidak bisa memenuhi 100% vaksin di Indonesia. Mungkin waktunya lama. Secara paralel, kita harus menghasilkan vaksin dalam negeri. Indonesia beruntung ada perusahaan yang disetujui WHO untuk menghasilkan vaksin. Bio Farma memiliki kapasitas produksi 100 juta vaksin dan bisa dikembangkan jadi 250 juta. Bila dilakukan di bawah supervisi, Bio Farma bisa menghasilkan 350 juta dosis. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung ke Instagram saya. Dan jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.